saya di sini akan menjelaskan apa itu GSM modul sebagai tugas sistem IoT. Nah, jadi ini merupakan GSM modul. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah GSM modul merupakan kepanjangan dari Global System for Mobile Communication atau nama lainnya GPRS, yaitu General Packet Radio Service, yaitu miniatur modem GSM seluler dari SIMCOM yang dapat dengan mudah berinteraksi dengan microcontroller apapun untuk memberikan fungsionalitas GSM microcontroller dan memungkinkan untuk transmisi GPRS juga. Nah, modul ini menghubungkan microcontroller ke jaringan seluler. Nah, jadi kita dapat mengaktifkan GSM ini dengan panggilan telepon ataupun dengan SMS. Nah, ini juga terhubung dengan internet menggunakan GPRS, TCP, atau IP. Oke, selanjutnya ini merupakan overview dari GSM itu sendiri. Jadi bisa dilihat bentukannya. Nah, jadi struktur paling utama dari komponen GSM modul ini yaitu indikator status LED-nya, kemudian nanti ada out antena di sebelah sini, kemudian ada soket micro SIM itu di sini. Kemudian pada overview GSM ini juga kita bisa melihat chip terpasang di papan modul yang dimana chip ini merupakan chip seluler quad band SIM 800L GSM GPRS dari SIMCOM dalam tipe SMT. SIM 800L mendukung frekuensi quad band yang bekerja pada frekuensi 850 MHz hingga 1900 MHz dan dapat mengirimkan informasi suara dan juga mendapat menerimanya, SMS, dan data dengan konsumsi daya yang rendah. Nah, terus tegangan pengoperasian chip ini 3,4 hingga 4,4 yang membuatnya ideal untuk dioperasikan dengan pasokan baterai LiPo. Nah, chip ini mendukung baud rate dari 1200 bps hingga 1100 115.200 bps dengan deteksi auto baud. Ini memiliki ukuran 17,6 kali 15,7 kali 2,3 mm yang menjadikan pilihan terbaik untuk disematkan dalam proyek tanpa ruang. Nah, jadi jika dibandingkan dengan modul-modul yang lain, ini mungkin GSM merupakan salah satu modul microcontroller yang kecil ya, jadi bisa digunakan untuk proyek-proyek yang jauh lebih uh, untuk lebih menghemat ruang. Kemudian selanjutnya untuk pin diagramnya. Oke, yang pertama aku pengen jelasin dari net itu sendiri. Nah, di sini net itu tempat untuk antenanya. Kemudian di sini terhadap VCC untuk power supply, kemudian RST yaitu merupakan pin hard reset. Nah, jadi di sini dia akan hard reset pada kondisi low, kemudian ada RxD atau receiver yang dimana pin ini digunakan untuk mengirim command ke modul dengan menggunakan AT command. Terus ada TXD di sini yang dimana TXD ini merupakan transmitter, merupakan pin transmitter yang dimana mengirim data dari modul ke microcontroller. Kemudian ada ground pin, kemudian ada ring, dimana ring ini ada sebagai interrupt out pin yang dimana pada kondisi high, nah kemudian akan low saat kondisi mendapat call atau telepon. Nah, dan juga dapat dikonfigurasikan juga dengan SMS. Kemudian ada DTR, di mana DTR ini pinnya digunakan untuk kondisi membuat kondisi GSM itu pada sleep mode. Jadi pada saat high, maka SIM akan mengalami kondisi sleep mode. Kemudian pada saat low, maka modul akan diaktifkan. Kemudian ada mic, di sini digunakan untuk mikrofon input. Kemudian ada terdapat speaker juga. Oke, selanjutnya, nah berikut merupakan spesifikasi dari GSM modul itu sendiri. Nah, jadi bisa dilihat di sini IC chipnya SIM 800L GSM cellular chip dengan operating voltage ratio 3,4 hingga 4,4 volt dengan rekomendasi survival voltage-nya itu 4 volt. Terus peak current-nya 2,2 ampere,
Terus power consumption-nya bisa kita lihat di sini. Kemudian support frekuensinya seperti yang tadi aku bilang, yaitu 2G quad band dengan rentang 850 MHz, 950 MHz, 1800 MHz hingga 1900 MHz. Kemudian kita lihat dapat di sini transmit powernya yaitu kelas 4 to 2 watt for GSM 850, kemudian kelas 1 untuk DCS 1800. Kemudian interface-nya bisa kita lihat di sini yaitu UART dengan maksimal 2,8 volt dan menggunakan AT command. Nah, kemudian untuk penggunaan SIM-nya ini sendiri kita menggunakan micro SIM card socket. Nah, kemudian ada network stator indikator yaitu LED, terus antena konektornya menggunakan WFL connector dan header pin. Kemudian untuk working temperature atau modul ini hanya dapat digunakan dari pada kondisi minus 40 Celcius derajat hingga 85 derajat. Nah, dengan ukuran 25 kali 23 mm, cukup kecil untuk untuk modul sendiri. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini beberapa fitur dari GSM. Yang pertama, dapat menerima dan melakukan panggilan menggunakan speaker eksternal dan mikrofon elektret. Nah, di sini kita dapat menambahkan kondisi di mana tidak hanya kita perlu mengaktifkannya dengan telepon atau miss call saja atau SMS saja, kita dapat juga menerimanya. Kemudian yang kedua dapat menerima dan mengirim pesan SMS dan teks. Kemudian yang ketiga menerima dan mengirim data GPRS. Kemudian dapat mendeteksi siaran radio FM. Kemudian support real time call. Yang keenam support AGPS. Nah, kemudian yang ketujuh konektivitas multi slot kelas 12 GPRS dengan maksimal 8,5,6 kbps dan dikendalikan oleh AT command. Kemudian memiliki konsumsi yang cukup rendah pada kondisi sleep mode. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan untuk GSM modul ini sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum